Please rotate your phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Khairunisa kelas 6B PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 11 semester ganjil. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran memiliki 7 komponen, yaitu kalender pendidikan, rencana pekan efektif atau RPE, program tahunan, program semester, rencana pembelajaran, silabus, dan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Penyusunan kalender sekolah dilakukan setelah mendapat kalender pendidikan nasional dari pusat. Di sini saya mengambil contoh tampilan kalender pendidikan tahun 2021 dan 2022. Dan dalam kaldik tersebut sudah jelas tertera warna yang sudah memiliki keterangan masing-masing. Misalnya kode warna hijau tua untuk matsama atau awal masuk, dan kode warna hijau muda untuk Hari Santri Nasional, dan masih banyak kode-kode yang lainnya di dalam kalender pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu rencana pekan efektif atau RPE adalah hitungan hari-hari efektif atau jumlah keseluruhan dari pekan atau pertemuan efektif dari pembelajaran selama 1 tahun pembelajaran berlangsung. Dan tahapan untuk menyusun pekan efektif diantaranya: yang pertama, untuk memudahkan dalam menghitung jumlah pekan efektif dalam 1 semester, maka terlebih dahulu harus menentukan jumlah hitungan hari-hari efektifnya dalam 1 semester menggunakan kalender akademik atau kalender pendidikan. Yang kedua yaitu pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran atau tatap muka yang terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu banyak pekan efektif adalah di mana hari-hari efektif untuk belajar yang dapat dipergunakan dalam suatu pembelajaran. Maka untuk memudahkan mengetahui jumlah pekan efektif, yakni dengan cara menghitung semua jumlah pekan dikurangi dengan jumlah pekan tidak efektif sama dengan jumlah efektif. Di dalam RPE saya banyaknya minggu dalam 1 semester ada 26, sedangkan jumlah minggu tidak efektif ada 5. Maka untuk mengetahui jumlah minggu efektif ialah dengan cara jumlah minggu yaitu 26 dikurangi jumlah minggu tidak efektif yakni 5. Hasilnya adalah 21 minggu. Dan di sini alokasi waktu setiap 1 jam pelajaran adalah 45 menit dan setiap minggu ada 2 jam pelajaran. Maka jumlah jam pelajaran selama 1 semester adalah 21 minggu dikali 2 jam pelajaran. Jumlahnya 42 jam pelajaran. Yang ketiga yaitu silabus. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar dari mata pelajaran tertentu. Silabus bermanfaat untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar. Langkah-langkah penyusunan silabus yaitu perhatikan komponen silabus. Yang pertama adalah komponennya tersebut kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah yang kedua yaitu petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, pilih dan tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, tentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaian. Yang keenam, tentukanlah jenis penilaian. Yang ketujuh, alokasikan waktu kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, tentukanlah sumber belajar yang akan digunakan.
Kemudian yang keempat yaitu program tahunan. Program tahunan atau PROTA adalah rencana umum dan alokasi waktu pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Adapun dalam menyusun PROTA dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang terakhir, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Kemudian yang kelima yaitu program semester. Program semester atau PROMES adalah bentuk penjabaran dari PROTA yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Langkah-langkah penyusunan PROMES yaitu yang pertama, menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Yang keenam adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi, setiap guru harus membuat RPP 1 kali setiap pertemuan berdasarkan KD yang sudah ditentukan. Kemudian perangkat pembelajaran yang terakhir adalah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama antara guru, peserta didik, dan orang tua atau wali, sehingga nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Cara untuk menentukan KKM yaitu yang pertama, menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran di setiap kelas. Yang kedua, menentukan level susah atau tidaknya setiap aspek sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, yang pertama aspek kompleksitas mendapat nilai 78. Yang kedua, aspek daya dukung mendapat nilai 78. Dan yang ketiga, aspek intek mendapat skor 69. Untuk mengetahui KKM per KD-nya, ketiga aspek tersebut dijumlahkan lalu dibagi 3, maka hasilnya adalah 75. Kemudian untuk menentukan KKM setiap mata pelajaran yaitu dengan cara membagi jumlah total KKM per KD dibagi dengan jumlah total KD. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah sebagai pedoman guru dalam melakukan penilaian hasil belajar. KKM yang sudah disahkan tersebut kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. KKM juga dicantumkan dalam lembar hasil belajar peserta didik pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.